Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah Asuhan Kebidanan NIFAS. Nah, Asuhan Kebidanan NIFAS ini saya jelaskan dulu ya. Pertama-tama bahwa dia memiliki 3 SKS. Jadi 1 SKS teori dan juga 2 SKS praktek. Jadi nanti kita akan lebih banyak prakteknya. Jadi untuk mata kuliah teorinya nanti saya akan padatkan, lalu kemudian kita akan lebih banyak masuk ke laboratorium untuk praktek berkaitan dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan NIFAS. Oke. Saya akan share screen untuk RPS dari Asuhan Kebidanan Masa NIFAS. Oke, nanti adik-adik silakan lihat. Oke, saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Sylvia Angela Nurcehalu, SST MPH. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Oce. Nah, saya salah satu dosen mata kuliah Asuhan Kebidanan Masa NIFAS. Nah, seperti yang adik-adik lihat di layar, di sini ada RPS yang sesuai dengan format yang diberikan oleh universitas. Di sini Asuhan Kebidanan NIFAS dan menyusui. Jadi bobotnya itu 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Nah, adapun capaian pembelajaran yang harus mahasiswa dapatkan atau yang harus adik-adik dapatkan saat mengikuti mata kuliah ini, yang paling pertama berkaitan dengan sikap. Nah, sikap yang harus adik-adik miliki yang paling pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, filosofi, kode etik, serta standar kebidanan. Lalu sikap yang kedua, menghargai martabat perempuan, karena nanti Asuhan Kebidanan NIFAS itu memang lebih banyak kepada perempuan, tetapi ada juga kepada ayah. Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privasi, keragaman budaya atau etnik, dan keyakinan atau agama. Nah, sikap yang ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta dalam kehidupan profesi. Dan sikap yang keempat itu menginternalisasi sesuai dengan nilai norma etika akademik. Nah, lalu apa harapan dari keterampilan umum yang kami harapkan kepada adik-adik? Yang paling pertama itu mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Lalu yang kedua, mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Nah, lalu keterampilan khusus yang harus adik-adik miliki, yaitu yang paling pertama, mampu melaksanakan asuhan kebidanan esensial pada postpartum normal, lalu kemudian deteksi dini, penanganan awal kegawat daruratan, serta rujukan dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan SOP, kode etika profesi, dan tanggap budaya di tataran pelayanan kesehatan dan komunitas. Lalu keterampilan khusus kedua yaitu mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan menggunakan metode SWOT dengan menerapkan prinsip-prinsip pendokumentasian di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Nah, itu beberapa keterampilan atau capaian pembelajaran yang harus adik-adik miliki. Nah, bagaimana dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus adik-adik kuasai selama adik-adik mengikuti mata kuliah ASKEP NIFAS? Yang paling pertama itu mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan masa NIFAS. Lalu yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan perubahan anatomi dan fisiologis masa NIFAS. Dan yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan perubahan psikologis dalam masa NIFAS. Lalu yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan proses laktasi dan menyusui.
Lalu yang kelima, mampu memahami dan menjelaskan respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan praktik, ini nanti akan ada praktik laboratorium. Lalu kemudian yang ketujuh itu, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebutuhan dasar ibu pada masa nifas. Yang kedelapan, mahasiswa menganalisis penyulit dan komplikasi postpartum, lalu menjelaskan tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah. Yang ke-10, memahami faktor-faktor budaya dan kebiasaan setempat yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui. Yang ke-11, mampu menjelaskan pemberdayaan ibu dan keluarga dalam pemenuhan gizi selama masa nifas dan menyusui. Dan yang ke-12, menyusun laporan atau pendokumentasian asuhan kebidanan masa nifas. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang wajib adik-adik harus penuhi untuk bisa lulus mata kuliah ini. Nah, deskripsi mata kuliah yang paling pertama itu adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk melakukan asuhan pasca persalinan sesuai dengan kewenangan ahli media kebidanan pada ibu nifas, baik di sarana pelayanan kesehatan atau di rumah sesuai dengan prasyarat, kondisi pasien, dan tanggap budaya. Nah, ini bahan kajiannya sama seperti bahan capaian mata kuliah. Nanti adik-adik bisa lihat. Nah, ini referensinya. Adik-adik bisa melihat referensi dari sini ataupun bisa mendapatkan referensi dari tempat lain, misalnya artikel, lalu kemudian jurnal, proceeding, ataupun website-website yang terpercaya dari kedokteran ataupun dari Kemenkes. Itu adik-adik bisa ambil dari situ. Oke, untuk media pembelajarannya kita pasti untuk pembelajaran di kelas kita menggunakan PowerPoint, lalu untuk di laboratorium kita bisa menggunakan Phantom dan alat dan bahan yang lain yang berkaitan dengan prasat yang akan kita gunakan nanti. Oke, untuk pertemuan pertama ini tentang asuhan kebidanan pada masa nifas. Di sini bentuk metode pembelajarannya ceramah interaktif sama diskusi kelompok gitu. Sebentar adik-adik bisa diskusi kelompok lalu kemudian nanti akan dipresentasikan minggu depannya. Nah, untuk pertemuan yang kedua nanti dia menjelaskan perubahan atom fisiologi. Adapun sub pokok bahasannya yang paling pertama perubahan sistem reproduksi, perubahan sistem pencernaan, perubahan sistem perkemihan, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan endokrin, perubahan tanda-tanda vital, perubahan sistem kardiovaskuler, serta perubahan hematologi. Nah, di sini juga sama ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Lalu kemudian kriteria atau bentuk pembelajarannya di sini adalah kesesuaian laporan. Jadi nanti di sini adik-adik itu akan membuat makalah dengan mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan juga internet. Lalu kemudian pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang perubahan psikologis pada masa nifas. Dia meliputi adaptasi psikologis ibu pada masa nifas, lalu kemudian postpartum blues, depresi postpartum, dan kesedihan dan duka cita atau depresi. Nah, sama di sini juga ceramah interaktif dan juga diskusi kelompok. Lalu pertemuan yang keempat nanti kita akan mempelajari tentang proses laktasi dan menyusui. Di sini kita akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi payudara, lalu kemudian dukungan bidan dalam pemberian ASI, lalu manfaat pemberian ASI, lalu manfaat komposisi gizi dalam ASI, upaya memperbanyak ASI, dan tanda bayi cukup ASI. Sama seperti tadi, metodenya juga ceramah interaktif dan juga diskusi kelompok. Lalu kemudian pertemuan kita yang kelima, ini tentang ASI eksklusif, lalu cara merawat payudara, pijat oksitosin, cara menyusui yang benar, dan masalah-masalah apa yang kita temukan dalam pemberian ASI. Nah, di sini kita nanti akan melakukan praktik laboratorium tentang pijat oksitosin, dan juga kita akan praktik laboratorium tentang perawatan payudara yang baik dan benar. Lalu kita pertemuan ke-6, kita akan belajar tentang respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Di sini ada bonding attachment, lalu respon ayah dan keluarga, dan juga sibling rivalry.
Di sini kalian akan membuat laporan juga, lalu kemudian dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan ke-7 nanti kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-5 tentang perawatan payudara dan pijat oksitosin, lalu kemudian kita mereview lagi, dan lalu kita lanjutkan dengan metode demonstrasi tentang teknik menyusui dan juga kita akan belajar konseling ASI eksklusif. Nah, setelah 7 pertemuan nanti akan dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Nah, selesai ujian tengah semester 1 minggu, kemudian kita masuk lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 di sini tentang kebutuhan dasar ibu pada masa nifas. Itu meliputi kebutuhan nutrisi atau gizi, lalu kemudian ambulansi dini atau early ambulation, lalu eliminasi, kebersihan diri atau personal hygiene, istirahat, seksualitas dalam masa nifas, dan senam nifas. Nah, di sini sama, juga akan dilakukan ceramah interaktif dan juga diskusi kelompok. Nah, untuk pertemuan ke-9, nanti kita mempelajari tentang menganalisis penyulit dan komplikasi pada saat postpartum. Nah, apa-apa saja subpokoknya? Yang paling pertama, perdarahan postpartum. Lalu yang kedua, infeksi masa nifas. Yang ketiga, infeksi payudara. Yang keempat itu tromboflebitis. Yang kelima itu preeklamsi dan eklamsi postpartum. Yang keenam, masalah sakit kepala, nyeri epigastrium, dan perubahan penglihatan. Dan yang ketujuh, luka robekan dan nyeri perineum. Kedelapan, masalah perkemihan. Yang ke-9, anemia postpartum. Yang ke-10, kehilangan nafsu makan untuk jangka waktu yang lama. Dan yang ke-11, asuhan masa nifas pada ibu seksio sesar. Nah, di sini juga ceramah interaktif, tetapi di sini lebih kepada pemecahan kasus. Jadi nanti kalian untuk diskusi kelompoknya, kalian mencari kasus-kasus yang berkaitan dengan penyulit dan komplikasi pada saat postpartum. Nanti lalu kemudian kalian presentasikan, lalu kemudian untuk menguji kalian punya kemampuan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penyulit dan komplikasi pada saat postpartum, maka saya akan memberikan beberapa kasus sehingga adik-adik nanti bisa pecahkan bersama dalam kelompok. Oke, lalu pertemuan yang ke-10 kita menjelaskan tentang tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah. Bagaimana kunjungan bidan pada masa nifas di rumah? Yang paling pertama itu tindak lanjut. Yang kedua, jadwal asuhan masa nifas di rumah, dan yang ketiga, tindakan promotif dan preventif. Nah, di sini juga kalian akan metodenya adalah ceramah interaktif dan juga diskusi kelompok. Di sini relevansinya dengan nanti kalian akan merelevansikan dengan praktek nyata yang ada di puskesmas. Apakah di puskesmas itu betul-betul melakukan kunjungan masa nifas di rumah atau tidak, atau betul-betul melakukan kunjungan selama 4 kali sesuai dengan teori yang ada. Seperti itu. Nanti adik-adik akan pecahkan masalah dan kemudian akan mempresentasikan. Lalu pertemuan ke-11 kita akan mempelajari tentang faktor-faktor budaya dan kebiasaan setempat yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui. Misalnya di kehidupan adik-adik ataupun di kampung adik-adik ada budaya yang berpengaruh terhadap masa nifas. Misalnya ibu yang masa nifas itu dia luka perineumnya diberikan ramuan-ramuan, atau kemudian bayi yang belum usia 6 bulan karena budaya di sana lalu diberikan pisang padahal sebenarnya belum waktunya untuk diberikan makanan tambahan. Seperti itu. Nanti adik-adik akan melihat dari sisi predisposisi, pengetahuan keluarga atau pengetahuan ibu, sikap ibu, pendidikan, lalu paritas, kepercayaan, keyakinan, dan juga nilai-nilai. Lalu kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor pendukung. Bagaimana ketersediaan antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan rumah ibu, apakah terjangkau atau tidak. Lalu yang ketiga itu adalah faktor pendorong, bagaimana sikap dan perilaku petugas kesehatan berpengaruh terhadap ibu mau berkunjung ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun posyandu. Gitu. Nah, di sini juga sama, relevansikan dengan kehidupan yang ada di sekitar adik-adik semua. Lalu pertemuan yang ke-12 itu, nah pertemuan ke-12 ini subpokoknya sesuai dengan visi misi kita. Visi misi prodi kebidanan, yaitu berfokus kepada gizi dalam kesehatan reproduksi. Bagaimana kita memberdayakan keluarga agar anak-anak ataupun ibu itu bisa mendapatkan gizi
dalam siklus kehidupannya. Nah, sub pokok yang akan kita ambil yaitu gizi seimbang pada ibu nifas dan menyusui, manfaat gizi seimbang pada ibu menyusui, kebutuhan gizi pada ibu menyusui, sumber makanan yang bergizi yang ada di sekitar sekitar keluarga saja, gitu. Lalu faktor yang mempengaruhi pemenuhan gizi pada ibu nifas serta dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui. Oke, untuk pertemuan ke-13 di sini kita akan melakukan pendokumentasian. Nah, pendokumentasian tentang nifas, tentang ibu dalam masa nifas dengan menggunakan pendekatan SWOT. Lalu kemudian pertemuan ke-14 kemudian kita akan melakukan praktik laboratorium tentang pemeriksaan fisik, tanda bahaya masa nifas dan juga vitamin A. Nah, setelah itu kemudian akan dilakukan ujian akhir semester. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang RPS kita pada pagi hari ini. Dan untuk mata kuliah saya, paling pertama saat kita memulai perkuliahan, saya akan mereview dulu, misal untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Untuk pertemuan kedua, saya akan mereview dulu pengetahuan adik-adik tentang materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang materinya. Setelah saya menjelaskan materinya, lalu kemudian kita diskusi, adik-adik bisa memberikan pertanyaan, lalu kemudian nanti saya akan evaluasi pengetahuan adik-adik, seperti itu. Oke, apakah sudah mengerti? Sudah jelas? Atau ada yang kurang jelas adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, oke, terima kasih banyak. Jelas, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ataupun pokok bahasan kita yang pertama. Pokok bahasan kita yang pertama itu berkaitan dengan konsep dasar masa nifas. Oke, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah dengar apa itu masa nifas? Ada yang bisa menjawab? Yang kalian ketahui tentang masa nifas saja. Masa setelah melahirkan, Ibu. Masa setelah melahirkan. Oke, mungkin bisa kalian sebutkan nama dulu, lalu kemudian jawabannya. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab sebelum saya share screen? Saya apa itu masa nifas? Oke, silakan. Agnesia Niniparus, Ibu. Oke, masa nifas. Oke. Masa nifas adalah masa setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau sampai dengan 6 minggu. Terima kasih. Oke, pintar sekali. Terima kasih banyak Agnesia untuk jawabannya. Ya, betul sekali jawaban dari Agnesia. Oke, apa sih sebenarnya asuhan masa nifas atau masa nifas itu sendiri? Oke, saya screen dulu. Oke, masa nifas atau kita biasa sebut dengan puerperium itu adalah masa dimulai setelah plasenta lahir. Setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti ke keadaan sebelum hamil. Atau menurut Cunningham tahun 2007, masa nifas adalah masa segera setelah kelahiran sampai dia usia 6 minggu. Atau yang seperti Agnesia bilang tadi sampai 42 hari. Nah, selama masa ini fisiologi saluran reproduktif kembali pada keadaannya normal. Atau masa puerperium atau masa nifas dimulai setelah persalinan selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu. Itu menurut Wijo Sastro tahun 2005. Oke, apa saja sih sebenarnya tujuan dalam masa nifas? Tujuan dalam masa nifas yang paling pertama menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan ibu dan bayinya secara fisik maupun psikologis? Dengan memberikan kenyamanan, baik pada saat proses persalinan, saat nifas, dengan rooming in, ataupun kemudian dengan memberikan IMD. Lalu dengan menghangatkan bayi, itu kita menjaga kesehatan ibu dan bayi secara fisik dan juga psikologis. Lalu yang kedua, kita melaksanakan screening secara komprehensif atau secara menyeluruh, mulai dari pengkajian. Pengkajian itu sangat penting supaya kita bisa mengetahui riwayat penyakit ibu, riwayat penyakit keluarga, lalu kemudian status gizi ibu itu kita harus tahu. Lalu interpretasikan data dari hasil kita pengkajian. Oke, kita interpretasikan data. Oh iya, dari hasil pengkajian saya menemukan suatu masalah, misalnya ibu dengan kekurangan gizi, ibu dengan anemia, gitu. Lalu kemudian saya analisa
sudah masalahnya? Oke, misalnya interpretasi data tadi ibunya HB-nya misalnya 9, lalu kemudian ibu sering mengalami pusing, lalu kemudian ibu juga susah tidur. Nah, ibu kemudian ASI-nya sedikit. Nah, kita bisa lihat bahwa oh ya, analisa masalahnya kemungkinan ibu itu mengalami anemia. Lalu bagaimana kita punya perencanaan? Perencanaannya sudah saya akan merencanakan akan memberikan konseling kepada ibu untuk cara mengatasi anemia. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, banyak makanan, banyak minum air, lalu kemudian banyak makan kacang-kacangan, banyak makan sayur-sayuran. Lalu penata laksanaan, setelah kalian melakukan perencanaan, kalian lakukan sudah apa yang kalian rencanakan, lalu kemudian evaluasi. Nah, dari apa yang sudah kalian sampaikan, apakah ibu mengerti, apakah ibu sudah bisa melakukan sendiri di rumah, seperti itu. Nah, sehingga dengan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui dapat mendeteksi secara dini penyulit maupun komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi. Nah, lalu kemudian melakukan rujukan secara aman dan tepat waktu bila terjadi penyulit atau komplikasi pada ibu dan bayinya ke fasilitas pelayanan rujukan yang lebih tinggi. Kalau sekarang mungkin dari puskesmas akan dibawa ke rumah sakit karena di tempat kita itu hanya ada satu rumah sakit. Jadi memang dirujuknya ke satu rumah sakit itu saja. Lalu kemudian memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan pada masa nifas dan menyusui, lalu kebutuhan nutrisinya, bagaimana makannya. Misalnya airnya itu harus lebih banyak ibu sebelum hamil, karena ibu itu harus memenuhi kebutuhan ibu sendiri dan juga kebutuhan bayinya. Lalu perencanaan pengaturan jarak kehamilan. Oh ya ibu, karena ibu sudah lahir, jarak kehamilannya itu harus minimal 2 tahun ya ibu. Jangan terlalu dekat. Dengan cara apa nanti pakai KB ya ibu. Lalu kemudian menyusui. Kasih tahu ibunya bahwa menyusui itu sangat penting. Dengan menyusui itu akan meningkatkan bonding attachment dan juga dapat meningkatkan kesehatan daripada ibu dan juga bayinya. Lalu pemberian imunisasi kepada bayinya, nanti suruh ibunya, ibu lihat buku KMS ya, di situ nanti ada jadwal imunisasinya. Atau nanti ibu datang lagi ya 1 bulan kemudian untuk kita lakukan imunisasi BCG, misalnya kalau ibu baru lahir. Lalu perawatan bayi sehat, serta memberikan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan pilihan ibu. Jadi ibu yang memilih saya mau KB apa, tetapi dengan memperhitungkan riwayatnya. Misalnya kalau ibu tidak cocok pakai KB yang ada hormonalnya, ya sudah anjurkan dia untuk pakai KB spiral, seperti itu. Lalu bagaimana peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas? Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas yang paling pertama, kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas. Jadi dengan adanya bidan, maka ibu itu bisa menjadi lebih tenang. Karena kita tahu sendiri bidan itu adalah teman ataupun sahabat ibu. Kita selalu pegang semboyan itu bahwa bidan adalah sahabat ibu. Sehingga dengan adanya bidan, maka ibu itu bisa menceritakan segala keluh kesahnya, lalu kemudian bidan itu juga bisa menangani segala komplikasi fisik yang ada pada ibu. Lalu sebagai promotor yang memfasilitasi hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Jadi bidan hadir untuk bisa meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi dengan cara apa? Menyusui, lalu mengajarkan ibu untuk merawat bayinya, untuk memandikan bayinya. Lalu bagaimana dengan keluarga? Nah, pada saat masa nifas, peran ibu dalam keluarga dan hubungan antara ibu dan keluarga itu adalah bidan itu menganjurkan keluarga untuk membantu semua pekerjaan ibu, membantu semua pekerjaan rumah tangga ibu, lalu mengajarkan kepada keluarga juga untuk membantu ibu dalam merawat bayinya. Lalu kemudian mendorong ibu untuk menyusui serta meningkatkan rasa aman ibu dan bayi, lalu kemudian mendeteksi penyulit maupun komplikasi selama masa nifas. Makanya seorang bidan itu harus pintar, dia harus bisa menguasai teori ataupun praktik, sehingga nanti pada saat dia turun praktek di komunitas ataupun di puskesmas ataupun di rumah sakit, bidan itu sudah bisa untuk mendeteksi penyulit ataupun komplikasi. Misalnya dia baru habis lahir, perdarahannya sudah lebih dari 600 cc, ibu sudah shock, ibu sudah pusing. Maka sudah kita bisa mendeteksi bahwa terjadinya perdarahan pada ibu masa nifas. Serta bidan harus melaksanakan rujukan secara aman dan tepat waktu sesuai dengan indikasi. Makanya kalau ibu hamil memanggil bidan malam-malam, jangan lagi bidan bilang saya masih ngantuk, tetapi ya harus bangun karena itu adalah tugas dan tanggung jawab bidan serta peran yang sangat
sangat besar yang harus bidan jalankan dalam melakukan pelayanan di masyarakat. Lalu kemudian bidan juga memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan. Bagaimana cara mencegah perdarahan? Misalnya dengan masase uterus, atau kemudian dengan merangsang pada puting susunya. Minta suami untuk merangsang pada puting susunya, ataupun minta ibu sendiri juga tidak apa-apa. Lalu kemudian dengan cara apa? Dengan cara menyusui bayinya. Lalu mengenali tanda-tanda bahaya pada masa nifas dan menyusui. Lalu pemenuhan nutrisi yang baik serta mempraktikkan personal hygiene yang baik. Ketika mempraktikkan personal hygiene yang baik, maka kemungkinan bakteri-bakteri itu tidak ada di bagian luka ibu, luka perineum ibu. Lalu melakukan manajemen asuhan kebidanan serta memberikan asuhan kebidanan nifas dan menyusui secara etis profesional. Lalu kita sekarang masuk dalam tahapan-tahapan masa nifas. Tahapan pada masa nifas yang paling pertama itu kita sebut dengan periode immediate postpartum. Nah, periode immediate postpartum itu dimulai segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam postpartum. Ini disebut dengan fase kritis. Fase kritis itu sering terjadi karena perdarahan atonia uteri. Ada yang tahu apa itu atonia uteri? Mungkin sudah dapat di konsep dasar kebidanan. Apa itu atonia uteri? Oke, atonia uteri itu sendiri adalah uterus yang tidak berkontraksi atau uterus yang kontraksinya lemah. Ya, itu ketika uterus berkontraksi lemah maka bisa menyebabkan perdarahan. Nah, bidan perlu melakukan pemantauan secara kontinu atau secara berkesinambungan yang meliputi kontraksi uterus, lalu pengeluaran lokea, kandung kemih, tekanan darah dan juga suhu. Itu adalah hal yang harus diperhatikan bidan pada saat periode immediate postpartum. Nah, bagaimana di periode early postpartum? Itu periode early postpartum masanya dari 24 jam sampai 1 minggu. Nah, di sini bidan memastikan involusi uterinya itu dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lalu kemudian leukemia tidak berbau busuk, tidak demam juga, serta ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik. Nah, periode selanjutnya itu adalah periode late postpartum, atau dia dari lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Nah, bidan tetap melakukan asuhan pemeriksaan sehari-hari serta konseling. Konseling yang paling penting di sini adalah konseling perencanaan KB. Lalu yang terakhir itu adalah remote puerperium. Di sini waktu yang diperlukan ibu untuk pulih dan sehat, terutama selama hamil atau bersalin serta penyulit-penyulit yang dialami ibu selama proses persalinan ataupun kehamilan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih sebenarnya asuhan kebidanan pada ibu? Hal yang harus kita perhatikan bahwa asuhan kebidanan pada ibu itu adalah asuhan kebidanan yang harus berpusat kepada ibu. Jadi semua keputusan diambil oleh ibu, bidan hanya memberikan pilihan-pilihan, hanya memberikan opsi-opsi yang harus dipilih oleh ibu. Misalnya, ini Bu ada beberapa macam KB. Nah, ibu maunya pakai KB apa? Nanti bidan jelaskan sudah apa efek samping, apa indikasinya dari masing-masing KB itu, sehingga nanti kemudian akan dipilih oleh ibu. Tidak bidannya bilang, oke ibu pakai saya KB ini lebih bagus. Tidak seperti itu. Nah, asuhan kebidanan berpusat pada ibu itu mempertimbangkan asuhan ibu dan bayi dari sudut pandang holistik atau secara keseluruhan, bahwa asuhan kebidanan mempertimbangkan asuhan dari konteks fisik, lalu kemudian emosional ibu, psikologis ibu, spiritual, sosial dan budaya, serta untuk pengambilan keputusan, asuhan kebidanan itu harus berpusat pada ibu, mempertimbangkan hak-hak dan pilihan ibu tentang asuhan yang akan dilakukan pada dirinya. Nah, asuhan kebidanan itu tidak berpusat dan bermain pada pemberi pelayanan atau bidan. Jadi bidan itu bukan pusat dari asuhan kebidanan. Jadi ibu itu adalah pusat dari asuhan kebidanan. Sehingga bidan itu harus menunjukkan kecenderungan one way. Kalau misalnya dia hanya, misalnya ya, asuhan itu berpusat kepada bidan, maka lebih menunjukkan kecenderungan one way. Nah, one way itu artinya semua keputusan itu ada di bidan. Seharusnya kita harus menunjukkan interaksi two way atau dua arah. Dan pusat pengambilan keputusan itu adalah ibu dan klien. Nah, bidan penting untuk menjadi pendengar dan merespon aspirasi ibu. Karena bidan itu adalah sahabat ibu dan juga bayi. Seperti itu. Nah,
dalam menggunakan atau dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan, kita harus menggunakan bukti terbaik atau evidence based. Nah, dalam melaksanakan asuhan kebidanan nifas harus berdasarkan bukti yang terbaik. Bukti itu bisa kita dapatkan pada saat kita kuliah, lalu pada saat kita praktek, ataupun pada saat nanti kita sudah selesai dan kita menjadi seorang bidan. Makanya menjadi seorang bidan tetap juga harus banyak membaca artikel terbaru ataupun penelitian terbaru, ataupun mengikuti banyak pelatihan. Nah, bukan sekedar berdasarkan kebiasaan atau rutinitas praktik atau pengalaman klinis saja. Misalnya di puskesmas. Di puskesmas misalnya kunjungan asuhan masa nifas ini cuma 2 kali, tetapi di teori itu wajib dia 4 kali. Akhirnya kebiasaan ya 2 kali saja lakukan kunjungan masa nifas, itu sebenarnya salah. Jadi sesuai teori bahwa kunjungan masa nifas pada ibu hamil, pada ibu menyusui itu atau ibu nifas itu adalah 4 kali. Nah, hasil-hasil riset yang terbukti terpilih dan direkomendasikan untuk memperbaiki kualitas asuhan kebidanan. Nah, bagaimana isu profesional dan legal dalam kebidanan? Bidan memberikan asuhan kebidanan nifas itu harus menaati pedoman sesuai dengan SOP. Lakukan semuanya itu sesuai dengan SOP. Sehingga nanti apabila ada misalnya ada kesalahan ataupun misalnya bidan itu dituntut, bidan sudah memberikan dokumen-dokumen sesuai dengan SOP yang ada. Nah, bidan harus bertanggung gugat terhadap tindakan dan kelalaian dalam praktik kebidanan. Jadi bidan itu jangan lepas tangan. Misalnya tiba-tiba ada ibu yang meninggal. Nah, bidan itu bilang, saya sudah melakukan semuanya sesuai dengan protap, tetapi apa buktinya? Nah, bidan bilang, ya sudahlah, terserah, itu terserah. Tetapi tidak. Bidan harus bertanggung gugat, harus bertanggung jawab dengan apapun tindakannya. Lalu bidan harus selalu bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oke, terima kasih. Ini saja penyampaian materi saya tentang konsep dasar masa nifas. Oke, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya? Silakan. Ada Ibu. Oke, silakan. Silakan, Dok. Ya baik Ibu, saya Agnesia Nimat Parus ingin bertanya, salah satu peran bidan dan tanggung jawab bidan tadi memberikan penjelasan kepada pasien bahwa terdapat komplikasi dan penyulit kehamilan. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa-apa saja yang menjadi penyulit dan komplikasi persalinan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak pertanyaan dari Agnesia. Penyulit dan komplikasi pada saat persalinan itu sebenarnya sudah dideteksi oleh bidan itu saat sebelum dia bersalin. Nah, saat hamil itu sudah dideteksi. Oke, misalnya ibu dengan anemia. Ibu dengan anemia nanti kemungkinan pada saat dia bersalin itu dia akan mengalami perdarahan. Itu bisa. Lalu kemudian nanti pada saat persalinan misalnya bayinya terlalu besar jadi mengalami persalinan macet, atau kemudian kontraksi hisnya tidak terlalu adekuat, tidak terlalu kuat, lalu kemudian misalnya tenaga ibu sudah tidak ada untuk bersalin. Itu kan salah satu, itu beberapa contoh sih komplikasi-komplikasi yang ada dalam proses persalinan seperti itu. Oke. Agnesia, bagaimana? Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Mungkin kalian bisa bertanya berkaitan dengan teori konsep dasar masa nifas, silakan. Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan memberikan pertanyaan, gitu ya. Saya akan memberikan pertanyaan. Boleh saya tunjuk orangnya, atau kalian bisa menjawab sendiri. Nanti kalau misalnya saya berikan pertanyaan, kalau ada yang tidak bisa jawab, saya akan tunjuk ya orangnya supaya bisa menjawab. Oke, pertanyaannya, periode masa nifas itu sampai usia berapa hari? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya 42 hari, Bu. Ya, sampai 42 hari. Terima kasih. Oke, apa-apa saja sih periode dalam masa nifas? Periode-periode dalam masa nifas.
Oke, ada yang bisa menjawab? Periode-periode dalam masa nifas. Oke, silakan. Elizabeth Banur, silakan. Periode-periode apa saja yang ada dalam masa nifas? Oke, apakah ada Elizabeth Banur? Sepertinya keluar masuk. Oke, bagaimana kalau Agnesia lagi? Agnesia Nimatparu, silakan. No. Halo. Oke, baiklah. Ya. Salah satunya Ibu, latte postpartum Ibu. Late postpartum, oke. Oke. Periodenya apa-apa saja, saya ulang lagi ya. Ada immediate postpartum, lalu kemudian ada periode early postpartum, periode late postpartum, sama remote puerperium. Oke, adik-adik, nanti saya akan bagikan RPS-nya dan juga PPT-nya kepada adik-adik dan juga makalahnya. Nanti tolong adik-adik baca. Hingga nanti pada saat pertemuan berikutnya saya akan evaluasi apakah adik-adik sudah memahami atau tidak yang sudah saya jelaskan dengan saya nanti memberikan kuis seperti itu. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada lagi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak adik-adik untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dan saya mohon nanti adik-adik harinya tepat waktu supaya nanti kita bisa memulai perkuliahan dengan tepat waktu. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan juga untuk mengikuti kuliah ini dengan serius. Oke, baik sudah. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.